Bupati Pati periode 2025-2030, Sudewo, mengaku tidak pernah melakukan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati sebagaimana disampaikan KPK. Usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka Selasa malam 20 Januari, Sudewo mengatakan bahwa pelaksanaan pengisian perangkat desa baru berlangsung pada Juli 2026. Untuk itu, ia mengaku belum membahasnya secara formal sehingga tindakan pemerasan tidak mungkin dilakukan. Sudewo menegaskan dirinya dijebak oleh 3 kepala desa di Kecamatan Jaken, yakni Yon selaku Kepala Desa Karangrowo, Jion sebagai Kades Arumanis, serta Jan selaku Kades Sukorupun. Menurutnya, dirinya tak terlibat dalam pemerasan kepada para calon perangkat desa atau Caperdes. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah? Oh enggak, sama sekali tidak. Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Sudewo pun memastikan seleksi Caperdes yang berlangsung tidak memiliki celah bagi siapapun untuk melakukan kecurangan, termasuk tindakan pemerasan, mengingat proses pemilihan dilakukan dengan sistem komputer assist test atau CAT. Sementara itu, KPK menyatakan bahwa Sudewo memasang tarif 125 hingga 150 juta rupiah kepada para Caperdes yang dipungut melalui 3 kepala desa di wilayah Jaken. Ketiga kades tersebut kemudian menaikkan tarif pemerasan menjadi 165 hingga 225 juta rupiah untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 28 perusahaan yang kedapatan melanggar aturan pengelolaan sumber daya alam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden mencabut izin operasional puluhan perusahaan tersebut karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Terlebih hingga mengakibatkan terjadinya bencana alam di 3 provinsi di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu. Mensesnek merinci pencabutan izin ini mencakup 22 izin perusahaan yang terdiri dari sektor pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas secara virtual bersama jajaran kementerian terkait di sela-sela kunjungan kenegaraan di London, Inggris. Presiden juga menyampaikan komitmen fungsi dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH sebagai langkah upaya penertiban kegiatan ilegal di kawasan perhutanan dan konservasi. Sembilan sungai di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai dinormalisasi untuk mencegah banjir susulan pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Normalisasi dilakukan setelah sejumlah sungai mengalami pendangkalan akibat timbunan pasir dan bebatuan yang berisiko memicu limpasan air ke permukiman warga. Kepala Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, Ofrizon menyebut proses normalisasi didukung oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 yang mengerahkan 13 unit alat berat. Hingga saat ini progres normalisasi baru mencapai 30% dan ditargetkan rampung pada Februari mendatang. Sekarang masih berjalan, baru progresnya lebih kurang 30% baru yang dilakukan, progresnya baru yang telah selesai dilaksanakan. Target selesainya Pak? Target selesainya di bulan Februari ini sudah selesai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. Sungai yang dinormalisasi diantaranya adalah Sungai Batang Nanggang,
Batang Agam, dan Sungai Landia. Normalisasi sungai pun diharapkan dapat melancarkan aliran arus sungai dan mengurangi dampak akibat debit air.